Sebenarnya itu simpel aja. Kalau kita punya hidup harus ada tantangan. Iya, iya. Apa aja yang kita bikin usaha itu ada tantangan. Iya, jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Kalau usaha yang tidak ada tantangan, Iya. anak-anak dia bisa usaha. Mungkin Iya. orang pada sukses. Itu makanya kita disuruh berpikir. Kita disuruh mencarikan berpikir, mencari solusi. Kadang-kadang pengalaman-pengalaman berkambing ini, Pak Dodi, Iya. itu akan lahir dengan tersendirinya kalau kita memang betul-betul keikhlasan. Udah, kambing-kambing ini kan semuanya yang isi alam dunia ini kan miliknya Allah. Iya, iya. Allah yang akan menggerakkan semua arti manusia, arti kambing semuanya lah. Iya, iya. Jadi kalau kita tulus untuk menghadapi sesuatu, Iya, iya, hati ikhlas. kita tuh ikhlas digerakkan tuh. Gini. Yang nggak pernah kita pelajari sebelumnya akan ketemu. Iya, iya. Jadi Diberi petunjuk berarti ya? diberi petunjuk. Kalau orang telah berhasil Di kambing kacang, di kambing kacang, pasti bisa kambing yang harganya yang mahal-mahal itu. Iya, iya. Karena kita belajar itu harus dengan kambing yang murah dulu gitu. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dodi Hartono di peternakan kambing Sarumpun Makmur kampungJamba.com. Pada video kali ini kami atau saya pribadi berada di kandang kambing Sarumpun Makmur, tapi ini merupakan kandang cabang kita di alamatnya di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa hal. Mungkin nanti kita akan wawancara dengan anggota kelompok kita, termasuk yang mengurus kandang yang berada di pesisir selatan ini. Tema kita kali ini yang akan saya jelaskan dulu sebelum nanti kita wawancara. Di sini kita baru buka 1 bulan lebih. Karena dari video yang kita gambarkan belum sepenuhnya kandang siap dan kambing belum beberapa ekor, mungkin sekitar 14 ekor ya. 15 ekor baru. Sengaja kita memasukkan kambing di sini tidak banyak. Itu ada alasan-alasan tersendiri bagi kami, nanti akan kami jelaskan dari wawancara kita nanti. Jadi di sini saya menggambarkan secara garis besar dulu kepada teman-teman semua. Kita di sini memiliki lahan sekitar lebih kurang 4 hektar. Jadi kandang emang masih kecil ya, tapi alhamdulillah untuk kapasitas kandang seperti ini mungkin kisaran 70 atau sampai 100 mungkin muat untuk di sini. Jadi kambing sengaja kita masukkan sedikit dulu. Jadi ini merupakan manfaatnya. Jadi sebelumnya saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, baik itu yang beternak kambing. Kita di sini merupakan cabang dari peternakan kambing Sarumpun Makmur yang berada di Kota Padang. Jadi ini merupakan suatu gambaran atau masukan bagi teman-teman atau ilmu yang akan kita sampaikan. Jadi sebelum kita membuat kandang ini, kita udah mendesain sebaik mungkin bagaimana kegagalan yang pernah kita alami waktu awal beternak di Kota Padang itu tidak terjadi lagi. Tapi alhamdulillah sekarang berjalan dengan lancar ya. Lancar. Jadi sebelum itu kita jelaskan kisahnya dulu. Uda ini, nama beliau adalah Uda Dery. Beliau kita training dulu atau berikan pelatihan dulu di Kota Padang lebih kurang 1 bulan kemarin ya. 1 bulan itu merupakan baik itu cara perawatan, baik cara penanganan kambing yang baru datang, cara mengurus kambing yang baru beradaptasi dengan lingkungan baru, kandang baru dan cuaca baru. Karena di sini agak di pinggir pantai, sementara kita di Padang tidak di pinggir pantai gitu. Jadi beda cuaca atau keadaan iklim yang ada di pesisir selatan ini. Jadi kini kita sengaja beternak tidak terlalu ambisi ya. Kita awali dulu pembekalan keterampilan dari Uda Dery ini. Kita sengaja memilih jenis kambing yang sederhana harganya. Dan untuk belajar dari kambing itu baru kita akan masukkan, mungkin target kita sampai 3.000 ekor nanti ya. Iya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita diskusi dulu sama Uda Dery. Selamat siang Uda Dery. Selamat siang. Jadi di sini kita ingin berbagi beberapa hal mungkin kepada teman-teman, mungkin pengalaman Uda Dery, mungkin
Daderi yang lebih tahu di sini ya, karena kita sharing komunikasi bagaimana cara perawatan-perawatan. Jadi kita ingin menanya realita atau fakta yang Daderi alami selama di sini. Kita kan sekarang udah masuk kambing 15 ekor. Ya. Yang ingin saya tanya, apa saja kendala atau yang dialami selama 1 bulan lebih ini dari kambing-kambing yang baru masuk ini? Kalau mengenai kambing yang baru masuk ini, yang berjalan 1 bulan ini, Ya. kendala memang ada. Ya. Setiap kambing yang baru masuk itu, pada umumnya kalau kambing itu yang belum pernah sakit mata, Ya. itu bagi permula itu akan menghadapi mata kambing itu nyampe di lokasi baru, ya? di kandang baru, Ya. itu akan mengalami sakit mata. Oh, berarti itu kendala yang dialami yang pertama ya? Itu kendala yang dialami yang pertama. Kalau kendala yang pertama itu sudah dialaminya, kadang-kadang yang berdentetan dengan flu-nya lagi. Flu ya. Flu karena pengaruh matanya tadi. Flu demam. Jadi banyak sekali kendala kalau kambing yang belum pernah sakit mata. Tapi pada umumnya, Ya. kalau kambing ini awal-awal mulanya kena penyakit atau dapat kita ujian selaku permula, Iya. itu awalnya dari mata. Mata dulu. Dari mata dulu. Jadi mata ini, untuk mengatasi mata ini, ini yang perlu kita lebih fokus untuk belajar untuk memperbaiki atau mengobati mata ini. Iya, iya. Dengan mata ini nanti seperti yang saya bilang tadi, ada flu-nya datang, demamnya tinggi. Iya, Banyaklah macam-macam kendalanya lagi yang akan dialami sama kambing. Yang kambing pada umumnya kambing yang datang yang belum pernah sakit mata. Jadi Itu wajib sakit mata itu ya. wajib. Wajib ya. Wajib. Jadi kalau sekarang kan penyakit yang dialami awal dari di sini sakit mata. Penanganan yang Daderi lakukan biasanya seperti apa? Ini kalau mungkin berbeda-beda cara ya teman-teman ya. Tapi yang seperti yang kita pelajari waktu training di Padang itu, Ya. itu memang Memang ketemu ya? memang ketemu, dan tidak lupa dijalankan di kandang yang sedang berjalan ini. Awalnya saya terkejut juga. Pada awalnya kan kambing ini masuk cuman 2 hari semuanya sakit mata. Sakit mata semua. Sakit mata semua. Jadi tapi kita jangan panik. Kalau kita yang panik, berarti kambingnya itu juga ikut panik. Ya, siapa yang akan mengurusnya? Kambing sakit mata, kita juga panik kan, susah adinya. Jadi kita ambil tindakan cepat. Sama-sama. Tidak ada tunggu-tunggu. Untuk mengobati sakit mata ini bermacam-macam cara yang dilakukan. Yang pertama dilakukannya itu, mata ini harus dibersihkan dulu Pak Dodi. Bersihkannya itu jam berapa? Pagi kita bangun, itu kira-kira atau jam 6, tapi jarang jam 6, karena setengah 6. Kita udah bangun tuh. Diperiksa mulai dari kambing yang satu sampai ke 15 ekornya. Ini punya resep nih Pak Dodi. Apa tuh? Resepnya itu ada pakai air panas. Air panas dicampur dengan air dingin. Itu dilap. Itu pembagiannya kalau repot juga Pak Dodi. Tapi bagaimana kan kita bilang repot, soalnya kambing kita ini kan ingin cepat sembuh. Dalam 1 kambing itu 1 wadah, 1 kain lapnya. Enggak boleh. Enggak boleh dicampur. Nanti kalau kain lap untuk mata yang satu ini, enggak boleh dipakai lagi untuk yang satu ini lagi. Berarti 15 pula. 15 pula tempatnya. Sama diperas, dilap mukanya seperti apa kita ngelap muka orang sakit yang lagi terkapar tidur. Kayak gitulah mengobati kami. Pengorbanannya. Ya, pengorbanannya. Habis itu, ini muka kita nih belum nih. Kita belum cuci muka. Belum cuci muka. Tapi kambing dicuci muka tapi dulu. kambing yang dicuci mukanya dulu. Cuci matanya. Cuci matanya, ciri-ciri matanya itu ya.
Tapi itu dengan senang hati Pak Dodi, tanpa paksaan. Memang keinginan kita merasa ingin berkembang, ingin berkembang, cari. Sebenarnya itu simpel aja. Kalau kita punya hidup harus ada tantangan. Apa aja yang kita bikin usaha itu ada tantangan. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Kalau usaha yang tidak ada tantangan, anak-anak dia bisa usaha. Mungkin orang pada sukses. Itu makanya kita disuruh berpikir. Kita disuruh berpikir, mencari solusi. Kadang-kadang pengalaman-pengalaman berkambing ini, Pak Dodi, itu akan lahir dengan tersendirinya kalau kita memang betul-betul keikhlasan. Udah, kambing-kambing ini kan semuanya yang isi alam dunia ini kan miliknya Allah. Allah yang akan menggerakkan semua arti manusia, hati kambing semuanya lah. Jadi kalau kita tulus untuk menghadapi sesuatu, hati kita tuh ikhlas digerakkan tuh. Gini. Yang nggak pernah kita pelajari sebelumnya akan ketemu. Jadi diberi petunjuk aja. Jadi beri petunjuk kan. Jadi itu langkah awal untuk pencegahan sakit mata kambing sebelum matanya itu memutih. Ini ceritanya ya. Setelah dibersihkan semua, yang kedua itu dikasih obat. Dikasih obat. Mungkin teman-teman semua yang menonton YouTube ini mungkin udah tahu obatnya apa yang dibikinnya tuh udah tahu. Pokoknya rutin perawatan. Jadi dikasih obatnya itu. Jangan terbalik. Obat dulu, jangan baru dibersihkan. Jangan begitu. Dibersihkan dulu baru diobat. Jadi yang bekas-bekas mata-matanya itu yang kita lap itu habis bersih, jadi virus-virusnya itu kan kebuang. Makanya itulah kita butuh hairangan ngelu kuku itu kan diperas untuk membersihkan. Alhamdulillah teman-teman semua, itu juga Pak Dodi, yang kita bicarakan waktu kita belajar waktu di Padang itu, waktu praktek itu malahan lebih cepat. Lebih cepat sembuhnya kalau kita melakukan cara pengobatannya kayak yang tadi. Kayak yang tadi. Memang rutin setiap hari. Nggak nyampe 1 bulan. Kambing yang 15 ekor, alhamdulillah ya udah bisa dilepas. Udah bisa dilepas. Hari gerimis ya, biasanya udah main ke ujung-ujung udah situ. main. Jadi di sini istimnya umbaran ya. Umbaran. Oke, itu penjelasan dari Udadari. Selanjutnya ini kan udah dua tantangan tuh yang udah jelaskan tadi. Pertama, sakit mata itu wajib ya. Kalau kambing-kambing baru yang belum pernah sakit mata, dia akan mengalami hal yang sakit mata di kandangnya yang baru. Jadi kita harus ekstra ya. Harus ekstra satu, terus harus cepat tanggap. Jangan ditunggu-tunggu, ditunda-tunda, harus ditangani langsung. Karena ini nanti bisa menyebabkan fatal ya. Itu kan 2 tuh. Yang lain apa kira-kira? Sakit yang awal-awal ini. Kalau habis itu setelah kemarin tuh, setelah yang saya bilang tadi itu mengalami sakit mata kan, sudah saya jelaskan, sama itu diiringi dengan demam, itu udah selesai juga saya bicarakan. Influenza juga kan. Itu nanti akan mengiringi karena kondisi tubuh si kambing ini kan itu di saat sakit mata, flu dan sebagainya itu dia akan melemah. Kalau melemah, otomatis kutu-kutu itu dengan mudahnya dia bergerak dan berkembang di badan kambing yang terbawa tadi tuh. Karena dia tidak bisa langsung membersihkan sendiri. Kalau dia dalam keadaan normal, kutu ini akan lambat teman-teman berkembangnya. Kenapa? Karena di mana dia berjalan, dia membersihkan sendiri. Sekarang mana mata sakit, mana flu, jadi dibiarin aja sehingga kutu yang lebih bahaya lagi teman-teman. Ini masalah kutu. Dengan 1 bulan aja bisa lengkap. Kalau teman-teman ingin merasakan cara untuk pembasmian kutu, alhamdulillah kemarin ini karena kita sekarang contoh dan caranya kita udah dilewati cara pembasmian kutu. Makanya tidak ada lagi tempat-tempatnya. Alhamdulillah sekarang kutu-kutunya ini udah selesai, udah sembuh. Udah sembuh, kutunya semua. Oke, itu teman-teman. Jadi kemarin itu kan emang konsultasi terus ya sama kita.
kambing ini banyak kutu. Yang pertama itu yang diserangnya kan telinga ya, udah ya. Telinga, terus udah dikasih obat, disemprot dan dimandikan. Sekarang semuanya udah terkelupas dan bersih. Alhamdulillah kambing sekarang udah tahap ada sekitar 80% udah sembuh ya. Udah sembuh. Ada mungkin sekitar 20% lagi masih tahap penyembuhan. Tapi ini termasuk sangat cepat sekali ya. Kalau dulu kita di kandang pusat di Kota Padang, itu biasanya kita untuk mendapatkan ilmu itu 6 bulan mengalami hal sakit mata terus. Tapi alhamdulillah kita berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami, kita tidak terlalu panik ya. Nggak panik. Pokoknya kita sebagai peternak jangan panik menghadapi kambing sakit, karena dengan kepanikan itu kita tidak bisa mencarikan solusi. Itu yang selanjutnya. Ini kenapa harus kambing kacang yang dipelihara di sini, udah Diri? Inilah suatu pengalaman. Kadang-kadang kalau kita ingin sukses, janganlah mulai dari yang besar. Mulailah belajar dari hal yang kecil. Kalau kita beli kambing yang mahal, seperti kambing PE, kambing apalagi itu namanya itu Sapera dan lain-lain sebagainya, itu kan banyak itu ya. Harganya tinggi. Jadi kalau kita untuk sebagai permula, kalau kita belum punya bekal sepenuhnya, saya harap belajarlah dengan cara kambing kacang. Karena kambing kacang ini harganya lebih murah dan banyak diminati. Jadi kalau kita menempuh kegagalan waktu perawatan pertama, permula, umpamanya kita gagal waktu, biasanya kebanyakan gagal waktu demam itu. Waktu demam, kambing ini demam. Karena sakit mata itu kan punya virus itu. Jadi efek itu dia punya demam kurang teratasi, menyebabkan fatal sama kambing. Tapi ngedrop. Kalau kita kambingnya seperti kambing PE itu, kambing yang mahal, itu kan sayang kita. Kalau mati harganya itu udah 4 juta, 6 juta kan. Udah berapa ekor kambing kacang? Kelipatannya ya. Kelipatannya. Jadi pengalaman kambing, kalau orang bisa berpengalaman langsung dengan kambing kacang, dengan kambing yang mahal, belum tentu bisa kambing kacang nih, belum kambing yang murah ini. Kalau orang telah berhasil di kambing kacang, pasti bisa kambing yang harganya yang mahal-mahal itu. Ini sangat menarik sekali teman-teman semua pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi pengalaman ini sebetulnya emang apa yang kita sampaikan itu emang fakta, kenyataan. Jadi kami dulu di kandang pusat emang begitu juga. Jadi kami dari kandang serumpun makmur emang menyarankan di sini desain kami emang begitu, harus kambing kacang dulu, karena kita belajar itu harus dengan kambing yang murah dulu gitu. Karena itu kita udah dari ini kita berikan pelatihan atau keterampilan selama 1 bulan di kandang pusat. Jadi kita alhamdulillah untuk angka kegagalan bisa dibilang tidak ada ya, karena proses penyembuhannya udah berhasil, kambing udah bisa beradaptasi di sini. Jadi mulailah beternak kambing itu dari kambing yang murah, atau belajarlah dari beternak kambing itu dari kambing yang murah. Karena kalau kita tidak punya wawasan, pengalaman, atau teman-teman yang ahli dalam bidang beternakan, jadi ini sangat fatal sekali kalau kita memulai dari kambing yang harganya mahal. Nanti kalau kita beli 10 ekor ya, kita beli 10 ekor, ternyata kita belum ada ilmu, karena kita melihat, oh bagus ini kambingnya tinggi besar, lalu kita mau pula, sementara kita cara penanganan dan perawatannya itu belum tahu. Mati misalnya 5 ekor, 5 kali 5 udah berapa? 25 juta ya. Berapa ruginya? Itu berapa ekor kambing kacang. Jadi saya menyarankan dari peternakan serumpun makmur ini, tetap lestarikan kambing kacang, dan selanjutnya belajarlah dari kambing kacang ini. Kalau mampu merawat kambing kacang, kita akan mampu juga untuk merawat kambing yang lain. Bagus kita memulai dari bawah, jangan langsung naik ke atas gitu ya. Kalau misalnya modalnya kurang cukup atau kurang banyak, ya mulailah dari kambing murah dulu, pelajari adaptasinya, pelajari cara pola pakannya,
cara perawatannya, baru kita bisa beranjak lebih dari ini. Ini selanjutnya ada dari. Ini kan udah 80% ya angka keberhasilan kambing ini udah bisa beradaptasi. Iya. Jadi di sini kita sesuai dengan rencana kita awal dulu, tapi kita akan minta langsung ke udaderinya ya. Iya. Ini kan kambing kacang semua nih. Kambing kacang semua. Jadi kita kan udah ada stok di Padang sekitar 100 ekor yang akan kita kirim nanti kalau ini udah semuanya udah pulih ya, dan kandang baru ini kalau udah selesai. Target kedepannya dari kandang atau lahan seluas ini, apakah cuman kambing kacang atau kambing-kambing yang lain, dan apa program dari Udaderi atau kita ini, saya minta menjelaskan Udaderi langsung ya. Apa program ke depan dari peternakan serumpun makmur yang berada di Lakitan ini? Ya begini Pak Dode, seperti program dari awalnya kita ini kan kalau setiap membuat usaha itu kan udah ada program untuk ke depannya. SOP kita kan punya SOP dalam pelaksanaan itu. Seperti yang saya bilang tadi itu kan berawalnya dari kambing kacang, habis itu kita telah lulus, telah mengetahui iklim dan cuaca di tempat ini. Kalau kambing kacangnya lulus, berarti untuk kambing-kambing yang lain akan menyusul Pak Dodi. Akan menyusul. Tapi kalau kambing yang mahal itu dulu Pak Dodi ya. Kalau kambing mahal kita dulu kan, nanti nyampenya kambing kacang ini hancur usaha Pak Dodi. Soalnya kambing kacang inilah inti dari persoalan untuk berternak kambing. Cobalah kalau nggak percaya, bisa dicoba. Inti dari peternak kambing, kambing kacang inilah. Kalau yang saya bilang, seperti yang saya bilang tadi, barang siapa yang telah lulus dalam berternak kambing kacang akan lulus dalam berternak kambing-kambing yang lainnya. Alhamdulillah, itu sangat super sekali. Akan lulus ya. Jadi kita di sini emang rencananya teman-teman saya membantu menambahkan juga. Kita nanti kan emang khusus kalau untuk peminat kambing untuk di Sumatera Barat ini, masyarakat itu emang cenderung memilih kambing kacang karena banyak keunggulan-keunggulan atau keistimewaan dari kambing kacang ini sesuai dengan video-video saya sebelumnya udah saya jelaskan. Jadi kita tetap fokus kepada kambing kacang, tapi kita nanti emang berencana ingin membuka kambing perah juga di sini karena kita di sini emang satu-satunya di pesisir selatan ini yang perawatan kambing secara intensif, kambing lokal. Tapi kita juga main perah juga nanti di sini. Kita akan sediakan susu dan penjualan akikah, kurban dan bibit kambing di sini. Rencana kita mau skala besar ya. Iya Pak. Insya Allah skala besar terlaksana. Selanjutnya kita akan melihat dari masyarakat di sini ya dari ya. Iya, dari masyarakat. Kita kan beternak itu melihat dari kebutuhan masyarakat dan keadaan iklim dan kebiasaan masyarakat ya. Iya. Jadi kita melihat dari masyarakat ini dia tidak mampu atau tidak berani untuk beternak kambing karena risiko beternak kambing itu sangat tinggi sekali karena sakit perut ya. Tapi kita di sini belum pernah mengalami itu. Alhamdulillah. Rata-rata masyarakat yang ada di sini beternak sapi ya dari. Beternak sapi. Jadi kita kebetulan kan ada lahan ini untuk lahan rumput saja di sini sekitar 4 hektar, belum lagi lahan yang lain ya. Lahan yang lain akan 3 peta itu dijumlahkannya pasti ada kira-kira 2 hektar lah. Sekitar 2 hektar. Iya, berarti udah 6 hektar semua lahan. Udah 6 hektar. Itu lahan rumput. Untuk hijauan, itu untuk hijauan aja. Jadi itu nanti akan kita kelola. Jadi masyarakat di sini saya melihat masih cara beternak itu cara modern, cara tradisional, bukan hitungan bisnis yang diterapkan. Jadi kita di sini pas Lebaran Haji itu akan menyiapkan hijauan ya. Kita siapkan hijauan, 1 karung hijauan itu 25.000 di sini ya. 25.000 tadi. Jadi mereka rata-rata yang dari peternak-peternak sapi itu rata-rata membeli rumput ke petani. Jadi kita di sini bisa menyiapkan rumput untuk Lebaran Haji itu untuk seluruh yang dari pesisir ini ya. Target ke depan kita. Jadi hijauan itu akan kita siapkan nanti. Kita akan tanam hijauan sebanyak-banyak mungkin. Kita jadikan pola bisnis itu juga, kambing juga. Selanjutnya kita akan buat konsentrat sendiri ya di sini nanti ya. Akan kita kembangkan pola yang di Padang ya. Akan kita kembangkan pola di Padang. Jadi kini kita berharap kita di Serumpun Makmur ini agar bisa menjadi contoh
dan pembina dari peternak-peternak lain ya. Jadi peternak lain bisa berkonsultasi kepada kita. Kita juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang ada di sini. Semoga itu program kedepannya kita akan usulkan nanti ke Pemda atau pemerintah daerah yang ada di sini. Semoga peternakan kambing ini selalu jaya dan dikembangkan di Lengayang atau di pesisir selatan ini. Mungkin ada pesan yang lain? Ada. Jadi mungkin bagi teman-teman kawan-kawan yang menonton YouTube ini, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf karena itulah yang saya dapatkan, yang saya tempuh di dalam untuk dalam 1 bulan ini merintis permula. Tapi pesan bagi saya teman-teman, mulailah dengan bismillah, dengan keikhlasan apa yang kita kerjakan. Soalnya tanpa keikhlasan semuanya tidak akan berhasil. Memang dengan keikhlasan Pak Dodi, tulus dan ikhlas merawat sesuatu yang apa yang kita rawat. Ya, mungkin itu sangat masukan untuk kita semua ya. Jadi rawatlah dengan ikhlas suatu usaha yang kita jalankan itu, karena keberhasilan itu adalah dari keikhlasan dan kesungguh-sungguhan. Mungkin itu saja teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video saya ini di channel Dodi Hartono. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dede ya. Terima kasih.